Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Shalom adik-adik kelas kecil yang di rumah, apa kabar? Dia berharap sehat dan kuat. Meskipun di masa pandemi ini ya, kakak harap adik-adik tetap semangat ya. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu, kembali kita akan beribadah ya. Yuk, semua duduk yang manis ya. Lipat tangannya dan dengar-dengaran. Sebelum ibadah dimulai, kakak ajak kalian berdoa dulu yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku tutup sama rata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anakmu kelas batita dan kelas balita kembali hadir di tengah-tengahmu. Kami ingin beribadah Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Di masa-masa pandemi ini kami lebih rindu lagi Tuhan. Tuhan berkati ya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkati juga Kak Tini nanti yang membawa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Tini akan membawa firman, cerita tentang firman. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita bernyanyi nih. Ayo, 1, 2, 3, go! Adik-adik ketemu kembali dengan Kak Tini. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Apa ini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita ketemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali Mama Papa, ini masih ada hubungannya dengan firman Tuhan yang minggu yang lalu. Tapi ini kita ambil tetap masih dari Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja 5, 1 sampai 15. Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 5, 1 sampai 15. Judulnya Naaman disembuhkan. Tema kita pertolongan ajaib. Yuk, semuanya duduk yang bagus yuk. Duduk yang baik. Kak Tini akan duduk bareng-bareng. Ada apa ya? Kita akan menyaksikan video ini. Ceritanya apa ya? Yuk,
Sambil lipat tangan semuanya. Kita sama-sama akan melihat. Yuk, 1, duduk yang baik semuanya. 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Adik-adik, tadi sudah melihat dan mendengarkan firman yang adik-adik lihat tadi. Siapa yang pernah sakit? "Oh, mama sakit, nggak mau minum obat." Adik-adik, siapa yang menyembuhkan? Tuhan yang menyembuhkan melalui Nabi Elisa. Adik-adik, Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Naaman. Tuhan memakai siapa tadi?
ya Nabi Elisa. Tuhan juga bisa memakai dokter untuk menyembuhkan kita pada saat kita sakit. Mama sakit, papa sakit. Tuhan juga memakai mama papa kalau adik-adik semua sakit. Namun, apa yang adik-adik lakukan agar sembuh? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Taat bagaimana, Kak Tini? Taat minum obat. Siapa suka obat kalau lagi sakit? Pintar semuanya. Siapa banyak maem kalau sakit? Pintar. Minum susu. Maem. Banyak minum. Banyak makan buah. Itu namanya TAAT. Dan yang paling penting, berdoa. Adik-adik, kalau sudah sembuh, jangan lupa berdoa kembali. Jadi, semua kita berdoa pada saat sakit dan sembuh dan mengucap syukur kepada Tuhan. Pintar anak-anak semua? T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Pada saat kita sakit semua, kita harus taat. Taat berobat, taat minum obat, taat maem, taat minum susu, dan beristirahat. Terima kasih. Amin. Jangan lupa ya, adik-adik semua ya, bahwa firman kita hari ini, Bapak Naaman bisa sembuh, anak-anak juga bisa sembuh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik kami di rumah yang untuk kelas kecil, tadi sudah kita dengarkan kan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak kita. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan untuk persembahan, uang persembahan yang dikumpulkan dapat dikirim diantarkan langsung ke kantor sekretariat gereja ataupun nomor rekening yang telah tersedia, baik itu di Warta Jemaat maupun yang tertera di sini. Begitu juga QRIS yang telah kami sharekan, baik itu di Warta Jemaat juga ada. Untuk orang tua kami, terima kasih atas persembahannya. Adik-adik kami, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk adik-adik kecil kami. Bapa, kami tetap percaya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau tetap menyertai adik-adik kami yang kecil Tuhan.
Begitu juga untuk orang tua kami. Bapa sertai berkati juga orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa tetap dalam lindungan Tuhan saja. Orang tua kami dan anak-anak kami, adik-adik kecil kami Tuhan. Untuk situasi COVID ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau tetap beserta saudara-saudara kami, orang tua kami, adik-adik kecil kami. Jauhkan Bapa dari serangan-serangan virus, terutama virus COVID-19 ini Bapak. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan pasti Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap menyerahkan kehidupannya di tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapak untuk ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah permohonan doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu.